Bab 511. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, aku pernah punya dendam terhadap Dewa Kobold. Hahaha, kau sangat lucu, kata hiena. Seseorang bisa menjelaskan dendam terhadap dewa sebagai lelucon. Kakak ketiga berkata, aku tidak menyangka kau memiliki sisi humor, bos. Ini hanya sedikit terlalu dingin. Tanda seru. Kakak ketiga melanjutkan, tertawa. Kenapa kalian tidak tertawa? Bekerja samalah denganku. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Para dewa berada jauh dari mereka dari sudut pandang pemain biasa. Selain itu, jika orang biasa menyinggung dewa, ada kemungkinan besar mereka tidak akan hidup dan menendang. Ding gelombang biarkan pertempuran dimulai. Richard tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Babak kedua pertempuran melawan kamp penjara bawah tanah dimulai. Dia melihat ke depan dan melihat bidak catur dengan seekor anjing terukir di atasnya terbang. Ding gelombang buah catur lawanmu anjing, sistem telah meningkatkan atribut lawanmu sebesar 40%. Pemain penjara itu juga mendengar pemberitahuan sistem, tetapi wajahnya berubah menjadi hijau ketika dia melihat lawannya adalah seekor tikus. Meskipun ada perbedaan atribut antara anjing dan tikus, pihak lainnya adalah King Qiu, yang bisa memakan singa. Apa gunanya atribut kecil ini? Persetan dengan mekanisme pencocokan. Siapa yang merancang ini? Aku akan menidurimu. Bang! Dua pulau terapung itu terhubung dengan suara keras. Puluhan patung busuk dan ratusan ksatria singa busuk berdiri di belakang mereka sementara mereka melihat mumi setengah tikus di pulau seberang. Para pemain di ruang bawah tanah ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Apa yang dia mainkan? Tanpa selingan tambahan, pertempuran segera pecah. Tidak ada fluktuasi di mata Richard saat dia melihat orang-orang berkepala anjing penjara di depannya diinjak-injak hingga rata. Terlalu lemah. Pihak lain sudah melakukan yang terbaik untuk melawan. Namun, di bawah kepemimpinan Sphinx busuk dan ksatria singa busuk, mumi setengah manusia tikus itu memusnahkan musuh secepat mungkin. Bayangan di langit menjadi semakin marah ketika melihat situasi runtuh. Gelombang kekuatan ilahi menyapu Richard seperti lautan yang mengamuk. Alis Richard berkerut, dan matanya menjadi dingin. Anjing tua ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia menarik kembali pandangannya dan perlahan berjalan ke pulau terapung di depan. Dia segera melihat patung besar berkepala anjing di tengahnya. Sudut mulutnya melengkung mengejek. Dia berjalan ke patung itu sendirian dan melambaikan tangannya. Sejumlah besar pasir kuning melayang keluar dari pulau terapungnya. Dalam sekejap mata, pasir kuning itu mengembun menjadi palu perang yang besar dan melayang di atas kepala patung manusia anjing kobold itu. Tindakan ini dengan jelas menyulut bayangan dewa di langit. Sepasang mata merah tiba-tiba muncul di tubuh ilusi yang dibentuk oleh kegelapan dan awan gelap. Mereka seperti dua matahari yang membuat hati orang-orang bergetar. Penguasa gurun yang rendah hati. Kau mencari kematianmu. Kata-kata para dewa, yang mengandung keagungan dan dingin yang tak berujung, meledak. Itu mengejutkan semua pemain. Mereka menatap bayangan di langit dengan tak percaya. Seorang dewa, dia membuka mulutnya. Mungkinkah penguasa gurun itu King Qiu? Itu benar, hanya orang mesum sialan itu yang bisa membuat marah para dewa. Tapi apa yang terjadi di sana? Para pemain sangat terkejut. Richard menatap sosok itu. Bibirnya melengkung menjadi senyum dingin. Cahaya pasir kuning yang tak berujung melonjak di sekitar tubuhnya. Suaranya yang apatis, didukung oleh kekuatan sihir, bergema di seluruh langit. Dewa Kobold, tidak bisakah kau bersikap jujur di kandangmu? Kenapa kau di sini? Semua pemain di ruang bawah tanah fraksi membelalakkan mata mereka dan bahkan tanpa sadar menahan napas ketika mendengar suara yang bergetar itu. Mereka menoleh ke arah suara itu dengan kaget. Seluruh tubuhnya menjadi kacau. Apa yang dikatakan King Qiu? Dewa Kobold. Dewa yang berbicara adalah Dewa Kobold. Apakah orang ini mencoba menentang surga? Beraninya dia mengutuk dewa yang perkasa dengan begitu tidak bermoral. Itu adalah dewa. Auwo, kau benar-benar berbakat. Kulit kepala mereka mati rasa, punggung mereka menjadi dingin, dan hati mereka bergetar. Banyak orang merasa pusing dan bahkan bertanya-tanya apakah itu halusinasi. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan emosinya saat ini. Meskipun mereka tahu King Qiu itu ganas, mereka tidak bisa menunjuk hidung dewa dan memanggilnya anjing. Jujur saja, ruang bawah tanah contoh itu membatasi pihak lain, tetapi bagaimana setelah mereka meninggalkan ruang bawah tanah contoh itu?
Dia harus menghadapi pembalasan dendam dewa. Mereka merasa tercekik ketika memikirkan adegan itu. Sungguh neraka dibenci oleh para dewa. Tidak, itu adalah kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. King Qiu, saat mereka menggumamkan ide ini lagi, mereka tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan orang gila yang berani dan sembrono ini. Tentu saja, beberapa pemain yang melanggar hukum juga merasakan sensasi mati rasa dari tulang belakang hingga pikiran mereka. Itu bahkan lebih menyenangkan daripada mengalami 10 orgasme. Tunjuk hidung dewa dan panggil dia anjing, sial, operasi macam apa ini? Itu terlalu memuaskan. Para pemain dari kamp penjara bawah tanah sangat gembira ketika mereka melihat ini. Mereka akan menghadapi kamp gurun dan merasa mereka akan mengikuti jejak kamp sekte. Siapa yang mengira pelindung mereka, kepala besar kobold, akan berdiri dan menghentikan King Qiu. Mereka tidak menyangka King Qiu begitu sombong sehingga dia bahkan tidak menghormati para dewa. Kali ini, surga hanya membantu mereka. Sekarang kamu telah menyinggung dewa. King Qiu, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Hyena, saudara ksatria, bos besar, dan saudara ketiga hampir menjadi gila. Mereka semua merasa mati rasa. Pihak lain telah mengatakan bahwa penampakan dewa yang memusuhi mereka adalah dewa kobold, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Mereka tidak menyangka itu benar. Terlebih lagi, keduanya memiliki dendam, bahkan jika mereka tidak memiliki dendam terhadap satu sama lain, mereka tidak akan saling memarahi seperti itu, kan? Ini terlalu gila. Dia adalah dewa. Tanda seru, tanda seru. Bagaimana bos King Qiu memulai perseteruan dengan para dewa? Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kaget ketika mereka kembali sadar. Bos King Qiu, bos klan King Qiu, orang yang sangat berpengaruh tidak dapat diperlakukan dengan akal sehat. Dia telah menyinggung dewa di luar, dan sepertinya dia belum melunasi pelanggarannya, tetapi dia masih hidup dan sehat. Mereka mungkin tidak akan memiliki abu yang tersisa jika itu mereka. Dan sekarang, dia menunjuk dan memarahinya, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Bos King Qiu, hidung banteng. Roh-roh dewa lainnya di langit juga bergetar. Mereka semua menoleh ke Richard. Seolah-olah mereka tidak menyangka seorang manusia memiliki nyali untuk menunjuk dewa dan mengutuk. Sebagai orang yang terlibat, sosok ilusi dewa mumi kobold itu tampaknya telah memicu gelombang besar. Fluktuasi yang intens membuat orang bertanya-tanya apakah langit akan runtuh pada saat berikutnya. Penghujat, aku akan memenjarakan jiwamu selama 1.000.000 tahun. Aku akan membiarkanmu, dasar bajingan hina, hidup dalam kesakitan. Selamanya. Kata-kata penuh amarah yang tak ada habisnya dari para dewa itu tampaknya membuat dunia runtuh. Seekor anjing dengan tulang belakang patah berani main-main dengan anjing. Richard melambaikan tangannya. Palu perang yang mengembun di patung manusia berkepala anjing itu hancur berkeping-keping. Krak, kepala anjing itu meledak. Itu seperti tamparan di wajah dewa kobold di depan semua dewa lainnya. Dewa jahat dari sistem dewa bawah tanah tidak bisa lagi menahan api amarah di dalam hatinya. Kekuatan ilahi yang 100 kali lebih ganas dari sebelumnya melonjak keluar. Krak, retakan seperti jaring muncul di langit. Pihak lain ingin menerobos batasan aturan dengan cara apapun dan melampiaskan amarahnya. Pergerakan Dewa Kobold terlalu cepat. 9 bayangan lainnya ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Selain itu, seberkas kekuatan ilahi mendukung semua hantu para dewa. Mereka belum turun dengan tubuh mereka. Dewa Kobold telah menginvestasikan kekuatan ilahi yang paling banyak. Mereka tidak dapat menghadapinya bahkan jika hantu dewa lainnya ingin menghentikannya. Boom! Retakan di langit meledak. Potongan-potongan pecahan aturan hancur seperti kaca dan tersebar di seluruh langit. Bayangan yang menakutkan itu mendarat. Ketika para pemain lain melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba merasakan ada yang salah. King Qiu sialan, apakah dia akan memusnahkan mereka semua? Apakah perlu membuat keributan sebesar itu hanya untuk membersihkan ruang bawah tanah? Dewa yang bertindak secara pribadi, siapa yang bisa menghentikan ini? Ledakan, ledakan, seluruh ruang bawah tanah contoh mulai runtuh dari tepi ketika melanggar aturan. Ruang bawah tanah contoh akan runtuh. Hantu yang menakutkan itu menekan dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas dengan batasan aturan. Para pemain seperti badai yang meniup bulir gandum. Mereka berlutut di tanah. Tidak ada yang bisa berdiri. Tidak ada yang bisa menahan tekanan yang menembus jauh ke dalam jiwa. Bayangan itu dingin saat melihat bidak catur di jalan.
Semut. Suara itu jatuh. Kekuatan ilahi yang tak terbatas meledak. Kecuali tikus di tengah, palu berat itu menghantam dan menghancurkan sisa bidak catur. Penglihatan pemain menjadi gelap, dan dia keluar dari ruang bawah tanah. Pemain lain membuka sistem dengan ketakutan dan menemukan beberapa pemberitahuan yang membuat mereka terdiam. Peringatan, keadaan kahar telah menghancurkan ruang bawah tanah faksi. Peringatan, ketakutan dan keterkejutan terus berlanjut. Petik 2, King Qiu. Mereka memikirkan pelaku yang menyebabkan semua ini dan menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir putus asa. Dia bahkan berani meremehkan para dewa. Orang aneh ini, Hyena, Brother Knight, Big Boss, dan Third Brother muncul di lapangan rumput ungu terbuka pada saat yang sama. Mereka merangkak ketakutan ketika mereka jatuh ke tanah. Pada saat itu, Christie dan Vale menyenandungkan lagu ringan saat mereka berjalan melewati rumput. Mereka semua sedikit terkejut ketika mereka melihat keempat pemain tiba-tiba muncul. Apa yang dilakukan para penguasa daratan yang anggun? Mengapa mereka dalam keadaan yang menyedihkan? Mata Vale menjadi dingin ketika dia tidak melihat Richard. Dia dengan cepat berjalan ke arah mereka dan berkata, "Mengapa kalian tiba-tiba kembali?" "Di mana Lord Richard?" Suara itu menyentak Hyena hingga terbangun. Nadanya sedikit ketakutan ketika dia melihat ekspresi cemas gadis itu. "Dewa berkepala anjing menyerang kita. Bos King Qiu, Tuan Richard masih belum meninggalkan dimensi Saku." Mata Christie menyipit begitu dia selesai berbicara, "Dewa Kobold. Apa yang dilakukan para penguasa daratan utama yang anggun? Apakah mereka telah menyentuh level dewa?" Dia dengan cepat mendekati mereka dan menatap keduanya dengan jijik. "Segera ceritakan semua yang kalian ketahui secara terperinci. Segera." Kepala singa hiena yang agung seperti kepala anjing husky saat ini. Di bawah keagungan pihak lain, dia tergagap dan menjelaskan situasi ruang bawah tanah. Pada akhirnya, Christie berseru kagum dan terkejut. Lord Richard berkata bahwa dia memiliki dendam terhadap Dewa Kobold sebelumnya. Setelah provokasi terus-menerus dari Dewa Kobold, Lord Richard memarahinya di hadapan dewa-dewa lain. Napas Christie menjadi cepat. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat. "Bagaimana dia memarahinya, bos?" Yang telah pulih, bergegas berbicara dengan sedikit kekaguman. "Dewa Kobold, tidak bisakah kamu menjadi anjing yang jujur di kandangmu? Mengapa kamu di sini?" Seekor anjing dengan tulang belakang yang patah masih berani main-main dengan anjing. Dia meniru nada bicara Richard, dan itu 90% mirip. Pada akhirnya, itu benar-benar membuat Dewa Kobold marah. "Lord Richard melanggar aturan dimensi Saku dan membunuh kita semua. Lord Richard masih ada di dalam." Mereka tidak menyadari bahwa kegembiraan memenuhi wajah Christie. Seekor anjing dengan tulang belakang yang patah masih berani main-main. Untuk menegur dewa di hadapannya. Dia tidak dapat menahan diri saat dia berpikir. Jadi ini Lord Richard. Richard merasakan sekelilingnya menjadi kabur karena dimensi kantong itu masih runtuh. Sosok imajiner yang telah dipadatkan oleh Dewa Kobold itu dengan sembarangan memancarkan kekuatan ilahi. Ruang menjadi lamban, dan energinya membeku. Hantu itu memiliki sepasang mata merah tua. Dia seperti binatang buas raksasa yang dapat menelan langit di lingkungan yang gelap dan kacau. Itu menakjubkan. Tanda seru. Bayangan itu, yang telah menyusut hingga lebih dari 30 meter, sekarang melayang di pulau itu. Binatang buas itu melihat ke bawah. Kebencian Dewa Kobold terhadap Richard begitu dalam sehingga bahkan air dari 3 sungai dan 5 danau tidak dapat menghanyutkannya. Sebelumnya, Richard menyerang Dewa Kobold itu dengan sisa-sisa dewa kuno. Itu menyebabkan dia kehilangan kekuatan dan keilahiannya. Sekarang, Richard menghancurkan patungnya menjadi berkeping-keping para dewa kam lainnya setelah dia menghentikannya pergi. "Sialan, penghujat, bajingan rendahan." Richard menatap ke bawah pada sosok yang kesepian dan tak berdaya itu. Rasa balas dendam yang kuat membuncah di dalam hatinya. "Manusia hina dan kotor, apakah kau merasa takut sekarang? Penghujat, mohon ampun dalam keputusasaanmu. Amarahku akan membakar semua yang kau miliki menjadi abu." Richard menatap bayangan itu sementara bayangan itu terus-menerus terdistorsi dengan tatapan acuh tak acuh. Gelombang ilahi binatang itu mungkin menekannya, tetapi dia tidak merasakan banyak hal. Dia pernah bermandikan darah naga suci di ruang bawah tanah contoh pertama dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Kekuatan naga khusus darah naga telah membersihkan tubuhmu dan menjadi sangat kuat.
Pertahanan meningkat sebesar 300%, dan kekuatan meningkat sebesar 500%. Kebal terhadap racun, wabah, keterampilan kematian instan, dan tekanan tipe aura. Selain keterampilan pertumbuhan, halo pasir kuning, efek kekuatan ilahi padanya dikurangi seminimal mungkin. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah dewa? Seorang hantu belaka ingin dia menundukkan kepalanya. Sudah selesai. Richard perlahan mengeluarkan patung dewa kuno itu. Cahaya gelap tiba-tiba meledak dengan sebuah pikiran dan langsung melindunginya. Itu dengan paksa memblokir kekuatan ilahi yang mengerikan itu. Aura patung itu berangsur-angsur menjadi lebih aktif saat merasakan bayangan yang terdistorsi. Seperti seorang pemburu yang mencium bau busuk mangsanya. Nada acuh tak acuh itu menyebabkan dewa berkepala anjing itu berhenti di jalurnya, dan kata-kata para dewa meledak seperti guntur yang menggelegar. Tuan manusia yang rendah hati, kau akan menyesali tindakanmu seumur hidup. Apakah kau pikir kau masih bisa meminjam kekuatan para dewa kuno? Mata merahnya yang cerah seperti matahari tiba-tiba meredup setelah dia selesai berbicara. Napasnya di antaranya melepaskan energi gelap yang tak ada habisnya. Itu menghapus sedikit cahaya terakhir di angkasa. Bahkan angkasa pun membeku setelah kegelapan menyelimuti dunia. Kegelapan tak berujung membekukan cahaya hantu yang dipancarkan patung dewa kuno itu dan tidak dapat menyebar lebih jauh lagi. Batu permata Elanubi adalah sisa masa lalu. Aku telah menyiapkannya, khusus untukmu, penghujat rendahan. Mata Richard menyipit. Dewa Kobold ini mungkin telah merencanakan cara untuk menyingkirkan Twilight City selama ini. Namun, tepat saat dia akan melepaskan pemburu luar biasa itu dan memulai rencana kedua. Sebuah ekspresi halus tiba-tiba muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia diam-diam merasakannya. Karena dimensi kantong itu telah runtuh, ia mengumpulkan semua energi yang sebelumnya ada di dekat pulau terapung itu. Yang lebih kebetulan adalah bahwa setelah dewa berkepala anjing itu mengendalikan batu permata kuno yang misterius itu, dia mengubah semua energi di sekitarnya menjadi energi gelap. Kegelapan. Dia merasakan bahwa kegelapan mengalir di sekelilingnya saat dia menggumamkan kata ini. Sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan mengejek. Dengan sebuah pikiran, itu mengaktifkan mahkota Raja Kegelapan di kepalanya dan jubah Raja Kegelapan di punggungnya. Itu dengan cepat meletuskan energi tak berujung. Setelah 2 napas, bayangan dewa berkepala anjing yang terdistorsi itu tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya berada di luar kendalinya. Itu seperti seekor ikan di tangannya yang terlepas dari pengekangannya dan jatuh kembali ke dalam air karena lendirnya yang licin. Ketakutan muncul di hati Dewa Kobold. Penghujat, apa yang telah kau lakukan? Keterampilan tambahan jubah Raja Kegelapan turun. Kegelapan turun. Dengan pengguna sebagai pusat, radius 500 meter akan terjun ke dalam kegelapan mutlak. Itu akan memampatkan penglihatan dan persepsi musuh ke radius 10 meter. Pengguna dapat mengendalikan kekuatan kegelapan dan teleportasi tanpa batas. Kumpulkan 2 peralatan legendaris untuk mengaktifkan keterampilan saat berada di lingkungan yang gelap. Pengguna dapat mengendalikan kegelapan dalam radius 300 meter di sekitar pengguna dan terwujud. Runtuhnya ruang bawah tanah instance menyebabkan ruang menyusut dengan cepat. Secara bersamaan, semuanya menjadi gelap. Dewa Kobold menggunakan 2 batu permata purba misterius untuk memadatkan kegelapan. Dengan semua faktor ini yang ditambahkan bersama-sama, keterampilan yang melekat pada peralatan legendaris ini langsung ditingkatkan 10 hingga 100 kali lipat. Di pulau terpencil itu, posisi primer dan sekunder telah berubah. Dia bisa merasakan kekuatan di sekelilingnya yang berkali-kali lebih mengerikan daripada letusan magma. Mata Richard berbinar karena terkejut. Kengerian peralatan legendaris telah melampaui harapannya. Dia menatap bayangan virtual Dewa Kobold yang terisolasi oleh kegelapan saat dia mengumpulkan pikirannya, dan sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan dingin. Sekarang, apakah kamu memutuskan untuk mati seperti ini? Patung dewa kuno di tangannya kembali melepaskan cahaya gelap yang bersinar begitu dia selesai berbicara, dan aura kuno melonjak lagi. Pada saat yang sama, peri bayangan ilusi mengembun dari udara tipis. Jiwa ilahi, Reni, gali bola mata anjing ini. Kekuatan pertempuran terbaik yang tidak takut mati ini langsung menghilang ketika dia mendengar perintah itu. Karena runtuhnya aturan, tubuh utama Dewa Kobold tidak dapat lagi memasukkan lebih banyak kekuatan ilahi saat berada begitu jauh dari bidang utama.
Energi yang baru saja menekan patung dewa kuno dengan cepat menjadi sangkar yang memenjarakan pihak lain setelah dia mengendalikan kegelapan yang pekat. Seseorang dapat mengubah kegelapan menjadi suatu zat dengan mengendalikannya. Sebuah kekuatan tak kasat mata saat ini memenjarakan penampakan dewa yang tingginya hampir 100 meter itu. Dewa kobold itu berjuang mati-matian, tetapi dia tidak dapat mengguncang kegelapan yang telah dipadatkannya. Reni tiba-tiba muncul 100 meter jauhnya dari bayangan itu. Tanda seru, tanda seru. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang panjang indah yang diukir dengan pola rumit dari punggungnya. Tarikan penuh. Sebuah anak panah memancarkan aura mematikan yang terkondensasi dari udara tipis. Perburuan kematian. Mantra ilahi tingkat rendah. Memilih target dalam jarak 500 meter dan menggunakan kekuatan jiwa untuk membentuk anak panah kematian. Itu akan mengenai jiwa target. Setiap lemparan menghabiskan 20 poin kekuatan ilahi. Wosh! Anak panah itu melesat melintasi langit dan menembus bayangan dewa yang dipenjara dalam kegelapan. Raungan. Rasa sakit yang merobek jiwa menyebabkan bayangan itu berteriak dengan raungan yang memekakkan telinga. Dewa berkepala anjing itu tidak dapat lagi menahan luka itu. Bayangan setinggi 100 meter itu tiba-tiba menyusut menjadi 70 meter, dan tubuhnya meledak dengan energi yang tak ada habisnya. Badai energi destruktif menyapu ke segala arah. Krak, Reni ingin menggunakan gerakan spasial untuk melewati energi itu, tetapi serangan itu seperti gelombang yang tidak bisa dia seberangi. Saat dia muncul dari luar angkasa, tubuhnya hancur, dan dia langsung mati. Richard mencoba mengendalikan energi gelap di sekitarnya tetapi tidak berhasil. Itu adalah ledakan kekuatan ilahi, kekuatan aturan. Wosh! Energi yang mengerikan itu menghancurkan semua yang ada di jalannya dan menyapu Richard. Saat berikutnya, jubah Raja Kegelapan di punggungnya memancarkan cahaya redup. Serangan mengerikan yang menyebabkan kematian langsung Reni itu seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu wajahnya dan tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Pertahanan absolut, mampu membentuk perisai kegelapan yang dapat memblokir serangan keterampilan apapun. Waktu pendinginan, 30 menit. Keterampilan jubah legendaris itu memblokir kerusakan yang mengerikan. Hantu ilahi itu untuk sementara menerobos kegelapan dan mendapatkan kembali akal sehatnya. Dewa kobold itu tiba-tiba menyadari bahwa kehadiran Richard belum mati. Ia langsung marah. Kekuatan ilahinya melonjak lagi. Reni kembali hidup dari patung dewa kuno itu dengan lambaian tangan Richard. Patung itu telah menarik pedang panjang di tangannya lagi. Perburuan kematian. Puci, bayangan itu menjadi samar. Reni tidak ragu untuk menggunakan setetes keilahian untuk memulihkan kekuatan ilahinya secara maksimal. Ia terus menarik busurnya. Reni akan menyimpan 3 poin keilahian yang tersisa untuk keuntungan mingguan bagi benih pohon dunia agar dapat menghadapi pertempuran. Sekarang, dia menghabiskan 3 poin keilahian dalam waktu kurang dari 10 detik. Sebagai tambahan dari 40 poin kekuatan ilahi aslinya, dia memiliki 120 poin, dan hantu dewa itu telah menderita 6 perburuan maut. Sebagai tambahan dari jurus besar yang telah dia lepaskan waktu itu, aura pihak lain telah berubah dari sangat arogan menjadi tidak menentu. Tampaknya aura itu akan runtuh setiap saat. Kandang kegelapan telah sepenuhnya menekan bayangan dewa di tempatnya. Dia tidak bisa lagi melepaskan diri. Dewa berkepala anjing itu tidak menyangka perubahan yang begitu besar akan terjadi meskipun dia pikir dia telah mempersiapkan diri dengan baik. Manipulasi Richard terhadap kegelapan bahkan lebih sulit untuk diterima. Terakhir kali, pihak lain telah menggunakan boneka mekanis yang rusak untuk bertarung dengannya. Kali ini, pihak lain dapat menggunakan kekuatannya untuk membatasinya. Kecepatan pertumbuhan penghujat ini memunculkan niat membunuh yang sangat melahap jiwa dalam dirinya. Richard menatap bayangan yang telah melemah sampai batas tertentu dan memegang erat patung dewa kuno itu. Richard tiba-tiba punya ide gila ketika musuh tidak bisa membebaskan diri. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa memenjarakan penampakannya. Bukankah dia dewa? Mungkin, tidak ada yang lebih gila daripada menggunakan dewa sebagai subjek penelitian di dunia ini. Bahkan jika penampakan pihak lain hanya memiliki seberkas jiwa. Namun, apakah itu tidak cukup? Bulan merah, yang lokasinya tidak diketahui, bisa membuat para dewa takut. Mengapa dia tidak memberinya hadiahnya? Bukankah lebih baik membiarkan mereka meneliti dewa kobold? Lagi pula, keuntungan macam apa yang bisa dia dapatkan sebagai ganti jiwa dewa? Setelah pikiran ini muncul, ia menyebar seperti rumput liar.
Ada ruang di dalam patung dewa kuno itu. Sebelumnya, itu bisa membuat jiwa para dewa tertidur lelap dan berubah. Patung dewa kuno itu menjadi sangat kuat setelah menyerap energi tanah dari tanah yang hancur. Tidak perlu khawatir untuk dibebaskan. Terlebih lagi, patung dewa kuno memakan dewa, dan mereka adalah musuh alami pihak lain. Namun sekarang, masalah terbesar adalah memasukkan bayangan pihak lain ke dalam patung dewa kuno. Pertama, melemahkan, lalu menyerap. Matanya menyipit. Dia langsung mengendalikan kegelapan yang membeku dan mengirim patung dewa kuno ke atas bayangan dewa. Saat mendekati bayangan, cahaya patung dewa kuno langsung meledak, seperti hiu lapar yang mencium aroma darah. Cahaya redup itu langsung mengikis kekuatan ilahi bayangan itu. Richard bisa merasakan patung dewa kuno itu tumbuh lebih kuat sementara bayangan dewa di penjara gelap melemah. Bajingan terkutuk. Dewa berkepala anjing itu berteriak seperti serigala ketika situasi sebelumnya muncul kembali. Auranya langsung naik 100 kali lipat. Sepasang mata gelap itu tiba-tiba menyala, dan cahaya merah muncul kembali setelah dengan paksa melepaskan diri dari penjara. Sapa, Mertiyuaneandakara, mantra mengerikan yang tak terlukiskan terdengar. Energi merah mekar di matanya. Dia menyerang langsung ke arah Richard. Richard hanya bisa merasakan bahaya yang mengerikan. Kematian bergumam di telinganya. Sosoknya langsung menghilang. Dia bisa bergerak dalam kegelapan tanpa batas. Namun, aura kematian yang menakutkan tidak hanya tidak menghilang, itu menjadi lebih intens skill yang pasti mengenai sasaran. Richard tidak bergerak. Reni tiba-tiba muncul saat cahaya merah tua mengenai batunya. Puci, tanda seru, itu menghancurkan tubuh Richard sekali lagi. Dia tidak bisa menghentikan lawannya sedikit pun. Cahaya berwarna darah memasuki tubuhnya. Itu meresap ke dalam jiwa dan darahnya. Ding gelombang mantra dewa kutukan darah kematian telah memengaruhimu. Itu akan secara bertahap mengurangi tubuh dan jiwamu menjadi darah segar dan memusnahkan jiwamu. Ding gelombang generasi pasir telah berlaku. Itu akan menghidupkanmu kembali dalam 10 menit. Richard merasakan tubuh dan jiwanya lenyap. Kemudian, kesadarannya memasuki ruang gelap. Dia secara bertahap memulihkan akal sehatnya setelah beberapa saat. Ketika dia membuka matanya lagi dan merasakan kekuatan melonjak di tubuhnya, dia sedikit takut ketika dia membuka matanya. Sungguh mantra dewa yang mengerikan. Itu adalah kekuatan yang terus-menerus mengikis tubuh. Pertahanan absolut yang dapat memblokir serangan skill tidak akan berguna tanpa skill generasi pasir. Untungnya, dia punya banyak kartu truf. Dia segera memfokuskan indranya. Bayangan dewa yang telah menggunakan gerakan besar lainnya tingginya kurang dari 10 meter. Cahaya hantu yang dipancarkan patung dewa kuno itu menyelimutinya. Sekarang, bahkan penjara gelap itu tidak berguna. Reni yang baru saja dibangkitkan berkeliaran di sekitar area itu jika terjadi kecelakaan. Wajah Richard menjadi rileks. Dia menatap bayangan dewa itu ketika Reni merasakan pemulihannya. Tuan manusia yang rendahan, kau belum mati. Hantu ilahi itu hampir menjadi gila ketika dia merasakan kebangkitan Richard. Mengapa penghujat ini memiliki begitu banyak harta ajaib? Kutukan darah kematian adalah mantra ilahi yang tidak akan hilang sampai benar-benar melahap jiwa. Richard mengabaikan keterkejutan dewa itu. Dia mendapatkan kembali kendali atas patung dewa kuno itu. Dia mempercepat proses melahap. Dia merasakan dia telah benar-benar mati. Bayangan dewa itu terus mengutuk. Richard menutup mata terhadapnya. Kutukan yang lemah tidak lebih dari ejekan atas ketidakmampuannya. Bayangan itu menjadi sangat lemah ketika patung dewa kuno itu telah melahap sejumlah kekuatan ilahinya. Patung itu bersinar terang dan menyelimuti bayangan itu. Setelah beberapa saat, di area tengah patung dewa kuno itu, kegelapan dan kabut tebal membentuk bayangan dan tergeletak diam di tanah. Dua batu permata merah di atasnya perlahan melayang. Richard berhasil dalam idenya yang berani dan gila untuk memenjarakan dewa itu. Dia bersemangat merasakan kekuatan bayangan itu. Tentu saja, yang paling menarik perhatiannya adalah sosok ilusi ini memiliki secercah jiwa dewa berkepala anjing. Dia telah memenjarakan jiwa dewa. Meskipun hanya sedikit, ini tetaplah dewa. Selain itu, dua permata kuno misterius sama kuatnya dengan patung dewa kuno. Dia melambaikan tangannya. Batu permata di mata pihak lain jatuh dan menghilang ke dalam patung dewa kuno. Richard mencengkeram dua batu permata merah seukuran telur di tangannya. Dia merasakan kekuatan di dalamnya. Senyum menyelimuti matanya.
Dewa berkepala anjing itu memang seorang anak yang menyebarkan kekayaan. Dia akan memberinya hal-hal baik. Terakhir kali, itu adalah keilahian dan kekuatan ilahi. Kali ini, Richard bahkan mengirimkan jiwanya sebagai tambahan kekuatan ilahi. Selain itu, dua permata dapat bersaing dengan patung dewa kuno. Ini adalah kedua kalinya Richard menggosok anak anjing yang menggigit itu ke tanah. Tekanan pertempuran yang dibawa ke Richard meskipun pertempuran itu tidak lama dan tampak sederhana. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai hal yang mengejutkan. Ia tidak akan bisa membangkitkan Rennie dan Richard jika bukan karena keterampilan tingkat atas yang melekat pada harta karun yang mulia itu. Akan sulit tanpa patung dewa kuno jika dewa kobold membatasi area pertempuran. Namun, tidak ada kata "jika" di dunia ini. Kartu trufnya yang diperoleh dari hidup dan mati akhirnya berfungsi sesuai perannya. Gelombang ini bukanlah kekalahan bom. Boom, hukum terus hancur, dan dunia mulai runtuh. Serangkaian turbulensi spasial menghancurkan segalanya di sekitarnya. Seseorang tidak dapat menyelamatkan kehancuran ruang bawah tanah contoh bahkan jika itu memenjarakan bayangan dewa kobold. Tanda seru. Richard sekali lagi menyaksikan kehancuran alam. Dia sepertinya melihat adegan ruang bawah tanah contoh pertama, di mana Presiden Dewan Scarlet, bos teratas, menghancurkan pesawat dan mengeluarkan batu pesawat. Saat pikirannya beralih ke titik ini, sebuah ide tiba-tiba terlintas. Dia mengambil batu dimensi yang dia tempatkan di bagian bawah kotak dari ruang sistem. Itu melanggar hukum dan meruntuhkan pesawat, itu. Tampaknya terkait dengan batu pesawat. Fungsi batu dimensi adalah untuk menstabilkan dimensi dan mendukung aturan. Richard menundukkan kepalanya dan memeriksanya setelah dia memegang dimensi di tangannya. Penampilannya benar-benar putih keabu-abuan. Itu tidak terlihat jauh berbeda dari batu biasa. Tidak ada yang akan memperhatikannya jika seseorang meletakkannya di sisi jalan. Richard menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada perubahan pada batu dimensi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah pikirannya salah? Bukankah begitu cara menggunakan batu dimensi? Dia tidak mau menyerah. Pasir kuning di tubuhnya melonjak, dan dia langsung menyuntikkan kekuatan ke batu bidang. Pada saat yang sama, dia juga mengendalikan energi kegelapan di sekitarnya untuk mengalir ke batu bidang. Batu dimensi dapat berisi dimensi dan merupakan harta karun tingkat atas di era cemerlang. Kekuatan di sekitarnya tidak dapat menyebabkan banyak reaksi. Richard menggertakkan giginya dan menuangkan semua kekuatannya saat semakin banyak ruang runtuh di sekitarnya. Energi telah mencapai batas di bawah kekuatan penuhnya. Situasi akhirnya berubah. Batu dimensi diam-diam memancarkan cahaya kacau kabur yang menyebar ke segala arah. Kemanapun cahaya itu lewat, itu menenangkan ruang yang terdistorsi dan hukum yang sangat hancur. Itu telah menghentikan keruntuhan. Itu membuat Richard sangat gembira saat dia melihat situasi berangsur-angsur stabil. Itu efektif. Dia terus menyuntikkan lebih banyak energi ke batu dimensi. Cahaya yang dipancarkan oleh batu bidang menstabilkan semua yang ada di sekitarnya. Kekacauan menutupi semua area yang belum runtuh setelah belasan napas. Pesawat yang berguncang dan runtuh beberapa saat lalu telah kembali tenang. Batu dimensi itu memancarkan cahaya redup dalam kegelapan. Richard melihat sekeliling dengan penuh semangat. Area yang sunyi dan gelap berada di luar cahaya yang kacau. Dalam kehampaan, itu adalah tanah abadi tanpa perlindungan hukum. Tepian sungai yang tak berujung itu tampaknya menyembunyikan seekor binatang raksasa yang dapat melahap segalanya dan membuat orang menggigil. Dia seperti anak kecil yang memegang lentera di malam hari. Dia hanya bisa menerangi area kecil di kegelapan yang tak berujung tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia menarik kembali pandangannya dan memeriksa bagian dalam cahaya yang kacau itu. Itu telah mengurangi pulau terapung di bawah saat ini menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan itu telah kehilangan gravitasinya dan melayang ke segala arah. Tidak ada prajurit di bidak catur yang selamat. Hanya sosoknya yang kesepian yang tersisa di ruang ini di mana hukum telah runtuh setelah Rennie kembali ke patung dewa kuno. Ada keheningan total. Hati Richard kacau ketika dia tidak mendengar apapun. Dia merasa bahwa dia adalah dewa pencipta yang menciptakan dunia. Dunia tanpa makhluk hidup akan membuat orang gila. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Pikiran Richard kembali ke situasi saat ini. Dia melihat aturan-aturan di sekitarnya yang dia kendalikan. Dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul di hatinya saat dia menggenggam batu kerajaan.
Batu dimensi telah menekan ruang. Tempat ini telah menjadi tanah tanpa pemilik setelah beberapa kali sebelumnya. Bisakah dia mendapatkan dimensi jika dia meletakkan batu dimensi di sini? Dia langsung menjadi bersemangat ketika pikiran ini muncul. Itu adalah sebuah bidang. Seberapa konyol nilainya, bahkan jika area itu sekarang kecil, itu tidak masalah. Bidang itu bisa tumbuh. Dia mempelajari informasi ini dari lelaki tua yang kehilangan hatinya. Tampaknya mungkin tanpa batu bidang, Richard selalu menjadi orang yang bertindak. Dia segera meningkatkan masukan daya ke dalam batu dimensi. Di bawah kendalinya, kekuatan batu bidang memperbaiki aturan di sekitarnya. Richard dapat merasakan bahwa segala sesuatu di area tersebut secara bertahap kembali normal. Itu membuat emosinya semakin bersemangat. Akan lebih bermanfaat daripada memenjarakan jiwa dewa jika ide ini berhasil. 10 menit, 20 menit. Setelah 5 jam, itu telah memperbaiki hukum yang hancur sebelumnya. Bahkan pecahan pulau terapung jatuh. Semuanya kembali ke jalurnya. Yang membuat Richard bersemangat adalah batu alam yang telah membentuk hubungan dekat dengannya selama proses perbaikan. Pada saat ini, dia bahkan dapat menggunakan kekuatan batu dimensi untuk mengendalikan ruang ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan berhenti menyuntikkan kekuatan ke batu dimensi dengan sedikit rasa khawatir. Tidak ada yang berubah di sekitarnya setelah dia berhenti. Richard melihat sekeliling dan memastikan semuanya beres. Kegembiraan yang tak terlukiskan mengalir dalam hatinya. Itu sukses. Dia sekarang punya pesawat. Namun, saat itu dia tersenyum. Krak, mereka bisa mendengar suara kaca pecah. Suaranya tidak kalah dengan gemuruh guntur di lingkungan yang damai. Richard punya firasat buruk. Dia menoleh tiba-tiba dan melihat ke arah suara itu. Ruang yang baru saja diperbaiki itu sekarang retak, dia bahkan tidak punya waktu untuk bergerak. Retak. Retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba yang menutupi seluruh ruang. Wajah Richard jatuh, dan dia mengepalkan batu alam itu erat-erat dan menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalamnya. Tanda seru, cahaya kacau melonjak. Retakan-retakan itu mulai memperbaiki dengan cepat di bawah kekuatan yang luar biasa. Namun, sebelum pemulihan itu bahkan 1/10 selesai. Retak, bang, aturan seluruh ruang itu seperti palu berat yang menghancurkan kaca palu berat dan meledak dengan ledakan keras. Kekosongan juga meledak pada saat ini. Ruang yang baru saja diperbaiki runtuh. Dan kecepatan keruntuhan kali ini lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam rentang beberapa napas, kekosongan menelan ruang di sekitar mereka, dan Richard adalah satu-satunya yang tersisa. Batu dimensi itu nyaris tidak menopangnya dan membiarkannya tetap di tanah, yang mencegahnya terpengaruh. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat ekspresi Richard rumit. Dia pikir dia bisa menggunakan batu dimensi untuk mendapatkan dimensi. Namun, dia tidak menyangka bahwa pesawat yang telah runtuh hingga hanya menyisakan sebidang tanah kecil ini tetap tidak akan mampu bertahan. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras sambil menatap kekosongan tak berujung yang berjarak setengah meter. Seperti yang diharapkan, mengendalikan pesawat tidak semudah yang kukira. Itu akan merajalela jika dilakukan dengan cepat di pesawat. Kekuatan spasial secara keseluruhan menjadi sangat lemah setelah batu-batu bidang memperbaiki hukum, dan penghalang spasial tidak dapat lagi mengisolasi erosi kekosongan. Itu seharusnya menjadi penyebab utama keruntuhan pesawat. Dan karena kekuatan dimensi batu dimensi sangat kecil sehingga seseorang dapat mengabaikannya, kekuatan tatanan alam untuk memobilisasi jauh dari cukup untuk mendukung dimensi. Selain itu, aturan ruang bawah tanah instansi faksi ini tidak sempurna. Akan lebih sulit lagi untuk mendukung pesawat yang tidak lengkap. Selain itu, kekuatanku saat ini tidak cukup untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan batu bidang. Karena berbagai alasan, aku gagal dalam upaya ini. Tatapan mata Richard kembali normal saat dia membuat kesimpulan. Kegagalan bukanlah hal yang menakutkan. Richard bisa mencoba lagi lain kali, dan usaha ini juga sangat berharga. Dia memiliki ide yang jelas tentang cara menggunakan batu dimensi dengan pengalaman ini. Dia tidak lagi bodoh dan bahkan harus bergantung pada orang buta untuk merasakan gajah. Dia melihat ke ruang di depannya dan melambaikan tangannya. Batu dimensi ada di tangannya, dan dia menggunakan kekuatan yang tersisa untuk menghancurkan ruang itu. Kemudian, dia menghilang. Dia telah memperoleh koordinat kepulangannya dari hukum saat dia memperbaikinya, jadi dia tidak perlu khawatir tersesat.
Itu benar-benar menghilangkan jejak hukum nomologis yang tersisa di kehampaan saat dia pergi. Ruang bawah tanah instansi faksi benar-benar menghilang. Asteris 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 asteris. Valet Manor, Christie menunggu selama berjam-jam, tetapi Richard tidak terlihat dimanapun. Itu membuat ekspresi gadis itu serius. Dia melihat beberapa pemain di sampingnya, dan matanya menjadi dingin. Apakah kamu yakin, setelah mati di ruang bawah tanah instansi itu, energi magis masih dapat menghidupkan mereka kembali? Bagi penduduk asli, yang disebut ruang bawah tanah instansi hanyalah nama lain untuk reruntuhan kuno, jadi dia tidak peduli. Karena aturan khusus reruntuhan kuno, bukanlah hal yang tidak terduga untuk terjadi apapun. Itulah yang dikhawatirkan Christie. Para pemain sama sekali tidak marah pada Christie dan hanya mengangguk. Itu benar, Dewa Kobold membunuh kami, tetapi energi magis membangkitkan kami. Lalu mengapa Lord Richard tidak kembali setelah sekian lama? Nada bicara Christie sedikit tidak puas. Nada suaranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebagai putri seorang master legendaris dan orang yang paling dihormati di kota Solan, penampilan Richard sebagai seorang gadis kecil di depannya merupakan pengecualian. Di depan orang luar, setiap kata-katanya dapat menentukan nasib banyak orang. Seorang superior yang terlahir alami. Beberapa menjawab dengan ragu-ragu, dan butiran keringat seukuran kacang mengalir deras di wajah mereka. Mereka tergagap dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mereka telah melihat bayangan kobold melanggar aturan dan bagaimana bayangan itu dengan cepat membunuhnya. Siapa yang tahu apa yang terjadi setelah itu? Vale menatap Christie yang marah dan mencoba menghiburnya. Yang mulia, Anda tidak perlu khawatir. Bahkan jika penguasa kota bertemu dengan dewa, dia tidak akan dalam bahaya, katanya. Dia telah mengikat dirinya ke altar pahlawan sebelum dia meninggalkan Twilight City. Dia tahu betapa luar biasanya bangunan ajaib yang dapat membangkitkan unit pahlawan itu. Ekspresi Christie sedikit membaik saat mendengar ini. Mereka tidak lagi melihat orang-orang yang ketakutan dan menatap ke udara dengan linglung. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Richard. Mereka tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Ruang beriak seperti air. Kemudian, sosok pahlawan muncul dari udara tipis dan mendarat di rumput. Para pemain begitu gembira hingga mereka hampir menangis saat melihat sosok pendatang baru itu. Bos King Qiu, akhirnya kau keluar. Putri muda kota Solan akan menguliti mereka hidup-hidup jika dia tidak keluar. Membunuh mereka hanyalah masalah kata-kata dengan identitas dan status putri muda itu. Tidak ada gunanya bagaimana dia melakukannya. Dan untuk membuat gadis bangsawan dengan status luar biasa ini memperhatikannya. Mereka bisa terbang jika mereka bisa menumpang pada NPC seperti Christie. Kekhawatiran di wajah Christie menghilang ketika dia melihat Richard, dan dia tersenyum cerah. Dia menyeret gaun bangsawannya yang panjang dan putih bersih dan melompat ke depan untuk memeluk lengannya tanpa menahan diri. Dia memiringkan kepalanya dan mengobrol, Tuan Richard, apakah Anda baru saja bertemu dengan dewa di reruntuhan kuno? Para pemain segera menajamkan telinga mereka. Christie ingin tahu apa yang terjadi pada Richard dalam beberapa jam terakhir. Secara logika, ia tidak bisa bertahan lama dengan kekuatan dewa itu. Hyena berbisik seolah-olah ia memikirkan sesuatu. Mungkinkah dewa itu mengurung bos King Qiu dan menyiksanya selama beberapa waktu? Ia tiba-tiba merasa bahwa ide ini sangat mungkin benar ketika ia memikirkan sikap marah dewa berkepala anjing itu sebelum ia memusnahkan mereka. Ia menatap Richard dengan ekspresi aneh. Brother Knight mendesah pelan. Itu juga tidak mudah bagi bos King Qiu. Pikirkan saja, untuk menjadi salah satu yang terkuat, seseorang harus membayar harga yang sangat mahal. Richard tidak terlalu memperhatikan gumaman orang lain. Ia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat ia menarik lengannya dari lengan Christie. Ia tidak tertarik dengan kepala Brother Knight yang terekspos. Ia mengulurkan tangan dan mencubit wajah cantiknya. Kau masih anak-anak, mengapa kau bertanya begitu banyak? Petik 2. Christie menghentakkan kakinya dan melotot ke arah Richard setelah dia menunggu berjam-jam untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Dia berkata dengan penuh kebencian, Lord Richard, aku sudah mengkhawatirkanmu selama berjam-jam. Saat dia mengatakan itu, dia tampak sangat sedih sehingga siapapun yang datang menemuinya akan merasa sakit hati. Richard melirik Vale. Ketika dia melihatnya mengangguk, hatinya menghangat. Meskipun usia mental gadis muda ini agak matang, karakternya cukup baik. Dia mengusap kepalanya dan menghiburnya sebelum dia akhirnya tertawa.
Christie bergumam, tidak mau dibujuk dengan mudah. Kau belum memberitahuku apa yang terjadi di reruntuhan. Rasa ingin tahu menyelimutinya saat dia berbicara. Kau memarahi Dewa Kobold. Bahkan seekor anjing dengan tulang belakang patah berani menggonggong. Dia bergidik memikirkan Richard yang heroik sementara dia menunjuk dewa dan mengutuknya. Dia melawan hukum, menantang aturan, dan meremehkan otoritas. Tindakan Richard sangat menarik perhatian gadis yang dilindungi sejak kecil ini. Sensasi petualangan itu tak ada bandingannya dengan hal-hal sepele dalam hidup. Richard berkata, geli melihat mata gadis itu yang berbinar. Dewa berkepala anjing dan Twilight City akan selalu punya dendam. Beberapa bulan yang lalu, pihak lain ingin turun ke dataran utama dan meratakan Twilight City. Kita adalah musuh bebuyutan. Dia mengatakannya dengan santai, tetapi wajah Christie berubah serius. Seorang dewa ingin menginjak-injak suatu wilayah. Lebih jauh lagi, itu baru beberapa bulan yang lalu. Sudah berapa lama sejak mereka membangun Twilight City? Bisakah kota itu menahan keagungan seorang dewa? Saat itu, Twilight City pasti mengalami kerugian besar. Tidak heran dia begitu marah. Dia memperlambat suaranya. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, Richard hanya tersenyum. Vale di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan rasa pemujaan yang kuat di matanya. Yang mulia, Lord Richard membunuh klon dewa berkepala anjing, dan dewa ras penjara bumi tidak menyakiti Twilight City, itulah sebabnya Dewa Kobold sangat membencinya. Beberapa bulan yang lalu, Richard pernah memburu klon Dewa Kobold. Berita mengejutkan ini seperti bom air dalam. Itu membuat Christie merasa pusing. Para dewa mewakili otoritas tertinggi di era cemerlang. Dia adalah penguasa aturan yang tidak dapat ditantang atau dihujat oleh siapapun. Dia adalah penguasa absolut. Dia telah hidup dalam latar belakang seperti itu sejak dia masih muda. Jadi orang bisa membayangkan apa arti dewa baginya. Bukan hanya dia, sebagian besar penduduk asli memiliki rasa hormat yang tak terbayangkan terhadap keberadaan besar yang mengendalikan kekuatan absolut. Namun kini, dia berdiri di hadapan seorang penguasa yang telah membunuh avatar dewa. Sulit baginya untuk menggambarkan perasaan itu. Apa yang terjadi di reruntuhan? Mata Christie menyala dengan penuh gairah. Penguasa Richard, apakah Anda menghancurkan klon dewa lain? Richard menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak melakukannya. Antisipasi di wajah Christie menghilang ketika dia mendengar jawabannya, dan dia mendapatkan kembali ketenangannya. Masuk akal untuk membunuh avatar dewa. Bahkan para transenden dan juara legendaris tidak dapat melakukannya, karena itu dapat terjadi berulang kali. Dia pasti seperti penguasa daratan Grace lainnya, yang telah meninggal sebelum mereka pergi. Dia membuka mulutnya untuk menghiburnya, tetapi kata-kata Richard berikutnya membuatnya tercengang. Itu adalah bayangan Dewa Kobold. Aku telah memenjarakannya. Memenjarakan. Kata-kata Richard membentur telinganya, dan darah mengalir ke kepalanya. Memenjarakan dewa. Kata-kata ini hampir membuat orang kehilangan keseimbangan. Penguasa tidak hanya menghancurkan bayangan itu tetapi juga menangkap dan memenjarakannya. Itu adalah dewa. Meskipun Dewa Kobold bukanlah eksistensi terkuat dalam sistem dewa bawah tanah, dia tetaplah dewa dengan nama terkenal di seluruh pesawat utama. Sekarang, penguasa daratan yang anggun menangkap dan memenjarakan dewa yang agung dan perkasa yang mengendalikan aturan absolut. Kegembiraan karena melanggar tabu membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Para pemain merasa mulut mereka kering ketika mendengar ini. Kejutan yang mereka terima tidak kalah dari Christie. Mereka secara pribadi merasakan keagungan itu. Lusinan pulau terapung runtuh dan menghancurkan puluhan ribu pasukan dengan lambaian tangannya. Perasaan yang sangat menakutkan itu membuat mereka merasa hampir putus asa. Namun sekarang, Richard memberitahu mereka bahwa dia telah memenjarakan dewa yang mereka pikir tak terkalahkan. Kontras yang kuat antara dua tingkat pembalikan itu tidak dapat menggambarkan emosi mereka. Mereka begitu gembira hingga ingin menepuk pahanya sendiri. Bos King Qiu, luar biasa. Wajah Christie masih merah ketika dia kembali ke ruang tamu. Dia menatap Richard dengan kagum. Beberapa pemain masih bersemangat dan tidak pergi lama. Berita tentang pemenjaraan dewa, baik bagi penduduk asli atau para pemain, terlalu mengejutkan. Bahkan jika dia hanya memenjarakan bayangan dewa. Tanda seru. Namun, tidak peduli seberapa lemah mereka, mereka tetaplah dewa, kekuatan tertinggi dunia ini. Tuan Richard, bisakah Anda membiarkan saya melihat klon dewa yang dipenjara? Hanya sekilas, Christie menatap Richard dengan tatapan memohon.
Dia mengedipkan matanya yang besar dan bersikap manis. Para pemain juga menajamkan telinga mereka. Siapa yang tidak ingin melihat ini? Dia akan memiliki lebih banyak hal untuk dibicarakan ketika dia keluar untuk menyombongkan diri. Richard menggelengkan kepalanya. Sangat mudah bagi masalah untuk terjadi jika saya mengambil barang yang disegel. Kekuatan dewa sulit dipahami, jadi kita tidak bisa ceroboh. Yang terpenting adalah bahwa asal-usul patung dewa kuno yang memakan dewa terlalu luar biasa. Itu bisa membuat dewa kobold dan dewa yang dibangkitkan di tanah hukum yang dilanggar merasa terkejut dan bahkan takut jika dia mengungkapkan auranya. Betapa berlebihannya, dia tidak akan mengungkapkannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Apa itu dewa kuno? Setelah dia datang ke kota Solan, dia diam-diam menjelajahinya beberapa kali. Tetapi dia belum menemukan jawabannya. Tidak seorang pun pernah mendengarnya sebelumnya, seolah-olah hal seperti itu tidak ada. Perasaan ini seolah-olah seseorang telah menghapus semua hal tentang dewa-dewa kuno. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin dia merasa bahwa rahasia di balik ini menakutkan. Itu tidak mengecewakan Christie. Akan aneh jika dia bisa mengeluarkan harta karun yang menyegel dewa. Identitasnya yang unik memungkinkannya untuk menjadi lebih berpengetahuan daripada orang biasa dan mengetahui keseriusan situasinya. Kalau begitu kamu harus menjaganya tetap aman. Kamu tidak bisa meremehkan para dewa. Richard mengagumi kesopanan gadis itu. Dia perlahan berkata setelah dia dengan hati-hati mengatur kata-katanya. Aku memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan dewa kobold. Dia akan terus memata-matai Twilight City selama dia masih hidup. Christie, kudengar ada kekuatan yang disebut Crimson Moon, dan mereka punya cara untuk berurusan dengan para dewa. Aku harus menemukan kekuatan itu dan menggunakan kekuatan mereka untuk membunuh dewa para kobold. Kata-kata Richard membuat hati setiap penduduk Shining Era bergetar. Pembunuh dewa, mengendalikan aturan, bersikap angkuh dan berkuasa, sampai-sampai menyentuh pihak lain adalah dosa yang tak termaafkan, diseret ke neraka. Para pemain terkejut, namun, mereka lebih peduli pada satu hal fakta Crimson. Pada saat ini, dia merasakan pencerahan yang tiba-tiba. Tidak heran Bos King Qiu mengungkapkan rahasia memenjarakan dewa. Mereka ingin menggunakan kekuatan putri muda kota Solan untuk mengeksplorasi informasi baru. Itu masuk akal, karena Crimson Moon dapat meneror para dewa, pasti ada cara untuk menghadapinya. Mencari Crimson Moon dapat membantunya meneliti lembar informasi baru dan memecahkan masalah besar. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Christie adalah putri muda kota Solan. Dia dapat secara langsung memengaruhi semua aspek kota yang menakutkan ini di tepi gurun kematian bahkan lebih menantang. Begitu pihak lain setuju, itu akan sangat berguna. Para pemain tidak bisa tidak melihat Christie saat mereka memikirkan ini, yang memiliki sedikit kekaguman di matanya. Seperti yang diharapkan dari seorang jagoan, tindakan tunggalnya mengandung makna yang dalam. Sekarang, dia tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan gadis bangsawan pemberontak yang menyukai kegembiraan ini, dia juga membenarkan penyelidikannya terhadap fakta Crimson. Mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Gagasan gila untuk membunuh dewa membuat hati Christie bergetar lagi. Tindakan berani Richard menantang batasnya. Dan dia tidak pernah merasa begitu bersemangat sebelumnya. Nada suaranya sedikit tidak wajar dan gemetar. Tuan Richard, apakah Anda serius? Tentu saja, respons yang singkat dan kuat itu membuat Christie tidak dapat menahan emosinya bahkan setelah beberapa kali menarik napas dalam-dalam. Tapi, itu dewa, ya, Richard terkekeh. Tapi, memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Wajah Christie semerah udang yang dimasak. Dia kehabisan napas dan matanya terpaku pada Richard. Aku akan membantumu. Pembunuh dewa, itu hanyalah godaan yang tak tertahankan untuk berpartisipasi dalam acara yang menyimpang dan sangat gila seperti itu bagi seorang gadis yang tampak patuh di luar tetapi memiliki emosi yang penuh pemberontakan di dalam. Richard mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Dia berkata sambil tersenyum, "Gadis bodoh, jangan terlalu gugup. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Kamu hanya perlu membantuku mencari tahu lebih banyak informasi." Twilight City hampir tidak memiliki kekuatan di luar. Terlalu sulit untuk mencari tahu di mana Crimson Moon berada. Yang paling aku butuhkan sekarang adalah menemukan Crimson Moon. Crimson Moon adalah film informasi berikutnya yang akan memengaruhi semua aspek, era cemerlang, untuk waktu yang lama. Dia akan mendalami rencananya bahkan jika dia tidak memenjarakan Dewa Kobold. Christie bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia
Mendengar betapa pentingnya kekuatan ini. Crimson Moon, aku belum pernah mendengar tentang kekuatan seperti itu. Apa latar belakang mereka, dan bagaimana mereka bisa mengancam para dewa? Richard menggelengkan kepalanya. Saya juga mempelajari tentang kekuatan ini dari saluran khusus. Bulan Merah memiliki cara khusus untuk menghadapi para dewa, tetapi saya tidak tahu banyak, jadi saya meminta bantuan Anda. Saat dia berbicara, dia menatap mata pihak lain yang bersemangat. Christy, aku butuh bantuanmu. Kali ini, sistem telah menetapkan batasan pada informasi Crimson Moon. Misalnya, pemain tidak dapat mengungkapkan kapan Crimson Moon akan turun. Seseorang hanya dapat menyebutkan nama dan pengaruh umumnya. Tanda seru. Semua aturan akan membuka mulut seseorang untuk mengirimkan informasi dan menggunakan sihir atau kertas untuk merekam dan menyampaikan. Seseorang tidak dapat melakukannya secara langsung. Penduduk asli tidak banyak bereaksi terhadap Crimson Pact dengan kekuatan ini. Itu menyebabkan kegemparan di antara para pemain. Mereka tidak keberatan karena mereka tidak jelas meskipun beberapa pemain mencoba mencari tahu tentang ini. Bagaimanapun, orang-orang dengan otak abnormal ini sering kali misterius. Awalnya, beberapa bahkan berteriak bahwa mereka ingin membunuh dewa. Mereka akan sangat kesal jika setiap kata itu asli. Christy semakin tersipu saat dia menatap mata Richard yang dalam. Dia menghindari matanya dan berpura-pura tenang. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki Crimson Moon begitu aku kembali. Saat dia mengatakan itu, dia dengan khawatir memperingatkan. Namun, aku ingin berpartisipasi dalam rencana tindak lanjut. Richard tidak bisa menahan senyum saat dia melihat gadis yang penuh kerinduan itu. Dalam keadaan aman, ya. Baru saat itulah Christy merasa senang. Para pemain meratap dalam hati mereka ketika mereka melihat respons positif Christy. Bos King Qiu terlalu hebat. Christy masih memikirkan tentang usaha besar membunuh dewa sesudahnya. Dia berbalik dan meninggalkan istana dengan semangat tinggi. Dia tampaknya lebih mengkhawatirkannya daripada Richard. Hanya beberapa pemain yang tersisa di aula. Hyena adalah yang pertama berbicara setelah hening sejenak. Bos King Qiu, apakah Anda punya tugas lain untuk kami? Kali ini, dia tidak berhasil memeluk paha seseorang dan membersihkan ruang bawah tanah faksi ini. Namun, setelah mereka menyaksikan sikap bos besar itu, dia bahkan lebih bertekad untuk mendekatinya. Richard berkata setelah berpikir sejenak, "Aku butuh bantuanmu untuk mengumpulkan informasi." Beberapa orang yang awalnya agak khawatir segera bersemangat dan buru-buru berkata, "Kau bilang." Richard langsung ke intinya. Pertama, teruslah mencari tahu lebih banyak tentang gulungan yang dapat mengontrak para pahlawan. Fokus pada gulungan yang melampaui dan di atas. Kedua, gunakan saluran pemain untuk mengumpulkan dan memilah informasi tentang Fakta Crimson. Jangan lewatkan petunjuk apapun. Ketiga, bantu aku mencari tahu lebih banyak informasi tentang mitos kuno. Ingat beberapa kata kunci, dewa kuno, batu dimensi, benih pohon dunia. Aku tidak pernah memperlakukan orang-orangku dengan buruk. Aku akan memberimu hadiah yang besar jika kau melakukan hal-hal ini dengan baik. Masih ada banyak harta karun strategis di gudang Twilight City yang diperolehnya dari dunia bawah, tetapi dia tidak tertarik pada mereka. Mereka sempurna sebagai hadiah. Mereka menepuk dada mereka. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mereka bisa bertahan hidup jika mereka bisa memeluk paha King Qiu. Beberapa pemain pergi dengan gembira, dan Vale, yang terdiam di samping, perlahan berkata, "Tuan Richard, bisakah kita mempercayai para penguasa daratan Grace ini?" Di mata penduduk asli, para penguasa daratan Grace memiliki reputasi busuk. Pengkhianatan dan tidak ada keuntungan adalah kata sifat yang umum. Kepribadian para pemain terlalu tidak terduga. Meskipun Vale sudah lama tidak berada di kota Solan, dia pasti terpengaruh setelah dia mengumpulkan informasi. Richard terkekeh. Selain kamu, tidak banyak orang yang bisa kupercaya. Vale tidak mengerti. Lalu mengapa kamu? Richard mengangkat bahu. Bahkan jika mereka menyebarkan berita tentang misi yang kuberikan kepada mereka, itu tidak akan memengaruhi apapun. Saat kau menggunakan orang, kau tidak harus terpaku pada hal-hal tertentu. Selama kau memiliki kepercayaan diri untuk mengendalikan situasi, katanya. Sikapnya terhadap para pemain selalu bertujuan. Namun, dia tidak akan pernah mengungkapkannya kepada mereka. Menggunakan mereka hanyalah pengaturan biasa. Itu akan menjadi keuntungan tambahan jika berhasil. Seseorang tidak akan kehilangan apapun jika tidak berhasil.
Seseorang harus mengawasi siapapun untuk hal-hal penting, selain para pahlawan di bawah komandonya. Misalnya, beberapa orang akan percaya bahkan jika mereka menyebarkan berita tentang memenjarakan bayangan dewa, mereka bahkan tidak akan tahu apa yang memenjarakannya atau bagaimana. Mereka hanya akan berpikir orang-orang bodoh sedang melamun jika penduduk asli mendengar ini. Tidak ada yang salah dengan informasi yang mereka kumpulkan. Siapa yang tidak menginginkan hal-hal itu? Tentu saja, mereka tidak dapat menyebarkannya selama kecerdasan orang-orang ini tidak rendah. Itu ramai dengan aktivitas, semua demi keuntungan. Tidak ada gunanya melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Vale menatap wajah Richard yang tenang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menyebutkannya sebagai kalimat tambahan, jadi tidak apa-apa selama dia tahu apa yang dia lakukan. Selain itu, dia tidak berpikir pihak lain akan gagal karena masalah sekecil itu. Richard menatap suara yang agak tipis dan mengganti topik pembicaraan. Vale, apakah Anda punya rencana untuk pengembangan kamar dagang Valet Mercantile di masa mendatang? Vale menggelengkan kepalanya dengan tenang. Lord Richard, saya tidak punya cukup informasi, saya butuh waktu. Richard mengangguk mengerti. Mereka baru saja membangun kamar dagang, dan dia perlu menata semuanya. Tidak akan secepat itu, tidak perlu terburu-buru. Kita masih punya waktu. Pertama, siapkan kerangka kerja kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet agar bisa beroperasi secara normal. Dia bergumam, aku akan meninggalkanmu dengan 20 juta unit sumber daya sebagai dana awal. Meskipun kurcaci perak dan setengah orc bisa menjadi tulang punggung, kita masih perlu membeli beberapa pedagang pekerja keras biasa untuk mengisi kekosongan. Aku harus segera kembali. Sudah lama sejak dia keluar. Ada 3 tujuan mendirikan kamar dagang, mencari tahu efek batu bidang, dan benih pohon dunia. Semuanya memiliki keuntungan yang berbeda. Dia ingin kembali dan mempersiapkan misi peringkat es dan penjelajahan kuil. Selain itu, cabang pohon busuk masih ada di tangannya. Dia perlu menjelajahinya,